dari pemerintahan Ibu Dian, kasih translate Ibu Dian Anggreni yang ulun hormati dan ulun banggakan juga dari perwakilan PT 69 Pak ya, 69 Group, yang ulun hormati dan ulun banggakan seluruh kepala desa atau yang mewakili yang berhadir pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak atas kehadirannya, memenuhi undangan kami untuk rapat kegiatan program Kampung Iklim. Ada berapa desa yang hadir? 3 lah 4 lah. Kepala desa 1, 2, 3. Ada apa nih? Semuanya lagi 5 mur, 4. 5 Pak. Oh ini 6 lah. Desa Maju Bersama Ya. Desa Saling ini Maju Makmur ya. Sungai Bubu ada dengan 6 6 desa. Lumayan 6 kan? desa 4 desa kan ada. Seperti apa manfaatnya bagi kita di desa dan kelurahan, kemudian bagaimana bentuknya. Kemarin coba ulun minta karena yang di Kelurahan Batu Licin ini Bapak Ibu yang menangani program ini adalah Pak Bowo sebenarnya. Kalau ulun di sini kemarin cuma menerima penghargaannya di tahun 2023 kemarin. Karena memang penilaiannya sudah dilakukan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup. Ulun ditugaskan di sini hanya menerima penghargaannya, sedikit sekali ikut dalam pelaksanaan kegiatan program itu, kecuali kemarin pada saat penilaiannya barangkali. Nah, kemudian Pak Bowo kemarin ngasih ulun catatan apa itu Proklim. Ulun baca terlalu naratif dan ulun bingung sendiri Pak membacanya. Jadi ulun sepengetahuan ulun aja mungkin yang ulun searching bahwa Proklim itu memang program dari Kementerian Lingkungan Hidup Pak ya, program untuk kita bagaimana memitigasi salah satunya bencana-bencana ataupun perubahan iklim yang ada di wilayah kita. Sedikit informasi bahwa Batu Licin ini sudah mendapat predikat utama ya, Pak Utama. Bu ya, utama artinya selangkah lagi menjadi Kelurahan Kecamatan Batu Licin. Terima kasih atas meluangkan waktunya, kasih percayaan. Dengan teknis Pak yang kami sharingkan untuk proyek ke depan. Ya, alhamdulillah kan pemerintah khususnya Kabupaten Tanah Lumbu sangat luar biasa memberikan satu program yang bermanfaat untuk SDM kita. Tapi dalam hal teknis Pak di lapangan, seyogyanya yang mungkin kita nanti menerapkan atau membikinkan pola semacam kegiatan pendukung program daerah ini, salah satu kan sampah atau kegiatan program penanaman yang ada satu pohon. Memang semua desa potensi, maupun dari segi alamnya maupun dari segi SDM-nya. Tapi yang terkadang yang sangat menonjol Bu, mindsetnya daripada SDM tersebut sangat luar biasa. Program kepemerintahan meningkatkan gimana program itu memaksimalkan adanya pemerataan, tapi teknis di lapangan itu masih kurang. Nah, memang dalam hal kami Bu menerima satu manfaat gimana sih dalam satu potensi desa tersebut atau kelurahan tersebut meningkatkan dengan adanya satu kebersihan. Ya, mohon maaf nanti kita selesai. Mohon izin Bapak Ibu menyampaikan sedikit karena waktu sudah menjelang siang untuk pengisian lembar isi program Kampung Iklim yang nantinya kita upload di sistem registrasi nasional atau biasa disebut SRN. Nah, tahap-tahapannya Pak, Bapak Ibu, kita akan mengisi terlebih dahulu di ID pengisi. Mungkin nanti pengisinya siapa, operatornya Bapak Ibu siapkan.
entah Pak Sekdes, entah kau, entah kasih, bisa saja Pak. Selanjutnya untuk edukasi seperti ini Bapak. Informasi lokasi ada dusun atau RW, desa, nama kecamatan, nama kabupaten, nama provinsi, website kalau ada, terus email. Selanjutnya narahubung. Narahubung ini bisa saja operator tadi yang mengisi, ataupun misalnya Bapak berdua nih yang ngisi di sini, contohnya Ibu Cahaya sama Ibu Cahaya juga. Misalnya Pak Bowo sama Pak Lurah, Pak Bowo yang ngisi operatornya, Pak Lurah narahubung bisa. Kemudian kita lanjut untuk data dasar. Nah, untuk data dasar sendiri ini biasanya ada di profil desa ya Bapak Ibu. Pertama misalnya luas lokasi, jumlah kakak, jumlah penduduk, ketinggian elevasi ini bisa kita cek di Google Earth, ataupun misalnya sudah tersedia di profil desa, itu akan lebih memudahkan. Kemudian ada 3 penggunaan lahan dominan. Nah, misalnya nih, kita ambil contoh di desa Gorojo, dia dominan yang pertama pertanian, kemudian pemukiman, kemudian lanjut perkebunan. Misalnya kayak Kelurahan Batu Licin, mungkin pemukimannya yang luas misalnya. Jadi bisa yang pemukiman terlebih dahulu. Kemudian untuk sumber penghasilan utama penduduk, ini ada pertanian, perkebunan, contohnya. Atau misalnya ada nelayan Bapak Ibu atau petani tambak. Kalau Sepunggur kan itu banyak lokasi tambak udang kayaknya. Kemudian untuk curah hujan nanti kita bisa cek di lewat data perusahaan terdekat bisa, atau misal kita ambil data di data website BMKG. Kemudian kita lanjut langsung ke adaptasi. Untuk adaptasi ini, adaptasi yang pertama itu adalah pengendalian kekeringan, banjir dan longsor. Yang pertama itu pemakaian air hujan. Nah, misal kita apakah misalnya di sini ada pertanyaan, apakah lokasi memiliki masalah air bersih? Nah, misalnya kayak Kelurahan Batu Licin kan nggak ada masalah air bersih itu, jadi nggak perlu diconteng ini. Tapi alangkah lebih baiknya, misalnya ini ada perbedaan ya Bapak Ibu. Misalnya kita conteng sama enggak, itu nilainya beda. Kita cek nilainya. Nah, untuk adaptasi 25,7. Misalnya enggak, kita centang. Itu berbeda-beda. Untuk mitigasi sendiri itu aksi yang kita lakukan di desa tersebut. Misalnya ialah pengumpulan sampah. Nah, pengumpulan sampah itu ada pengangkutan sudah dilakukan atau belum? Nah, ini ada pewadahan, pemilahan, pengomposan, atau ada kegiatan 3R. Itu kita data semuanya. Didata semuanya dari awal sampai akhir. Dan diusahakan memang tidak ada lagi pembakaran sampah, karena tadi akan meningkatkan pemanasan global. Semakin baik desa itu untuk melakukan pengelolaan sampah, maka nilainya akan semakin tinggi. Kemudian lagi untuk kelembagaannya ini tadi yang didaftarkan misalnya BUMDes. Nah, di BUMDes itu tadi apa saja yang bisa kita gali? Banyak sekali memang program kerjanya. Kemudian struktur organisasinya. Selanjutnya apa-apa saja yang sudah dimiliki desa, mungkin dalam hal lingkungan ini ya. Orang-orang desanya sendiri, pihak desanya ikut perlombaan perlombaan yang berbasis lingkungan, itu kita masukkan juga di sini. Kemudian dari desanya sendiri ikut program misalnya desa sehat, desa KB, itu kita masukkan di sini. Jadi semua kita data mulai dari adaptasi, mitigasi sampai kelembagaan, itu nanti akan keluar atau muncul skor. Muncul skor itu mungkin ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini contoh desa Bulorejo yang kemarin meraih trofi utama. Jadi sebelumnya saya jelaskan untuk kategori ini ada 4.
Kategori yang pertama ialah Pratama. Nilainya itu 1 sampai 50. Jadi mengisi misalnya desa A itu potensinya hanya sedikit saja. Kita masukkan saja, yang penting lengkap data dukungnya. Nilainya nanti misalnya hanya 10 atau 15. Udah mungkin nggak sanggup lagi atau tidak bisa menggali potensi yang ada, cukup, nggak apa-apa, kita daftarkan. Itu akan masuk di Proklim kategori Pratama. Terus ada desa B. Desa B menggali potensi-potensi permasalahan bisa diatasi. Itu dia mendapatkan nilai misalnya 55, maka masuk di kategori Madya. Karena kategori Madya ini nilainya 51 sampai 80. Kemudian ada lagi desa C. Desa C ini potensinya sangat luar biasa. Kemudian banyak dia meraih penghargaan di bidang lingkungan.